Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sahabat di channel Dangyang Cipta Rasa. Cerita nyata misteri di episode kali ini diceritakan oleh salah satu teman saya yang selalu diikuti sosok makhluk halus tinggi besar hitam kemanapun dia pergi, sampai mengganggu ketika dia berumah tangga. Cerita nyata ini saya beri judul Dicintai Genderuwo. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Namaku Rina, 42 tahun, tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Sejak kecil, aku sering melihat penampakan makhluk halus, mulai dari yang wujudnya seperti manusia biasa, ataupun dengan wujud menakutkan. Awalnya, aku sering ketakutan, tapi semakin bertambah umur, aku semakin terbiasa dengan kehadiran mereka. Menginjak masa remaja, penampakan-penampakan itu semakin jelas dan sering terlihat olehku. Puncaknya saat aku kelas 2 SMA, ada hal ganjil yang aku alami. Malam itu aku seperti biasa sedang mengerjakan tugas sekolah. Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rasa kantuk mulai aku rasakan. Aku membereskan buku-buku sekolahku dan aku masukkan ke dalam tas. Setelah itu, aku ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki, dan menuju ranjang tempat tidurku. Saat aku mulai rebahan, aku mencium bau singkong bakar begitu menyengat hidung. Aku berpikir siapa malam-malam dan sedang hujan begini yang membakar singkong. Semakin lama, bau singkong bakar semakin menyengat hidungku. Bulu kuduku mulai berdiri karena aku yakin ini bukan ada orang yang sengaja membuat singkong bakar. Tadi saat aku keluar dari kamar menuju kamar mandi, orang tua dan adik laki-lakiku sudah masuk kamar masing-masing. Berarti mereka juga sudah pada tidur, pikirku. Mataku mulai memandangi setiap sudut kamar, tapi tidak ada sesuatu yang ganjil yang aku lihat. Aku mulai memejamkan mataku, dan akhirnya karena aku sudah mengantuk, aku pun tertidur. Rasa kantuk yang tidak biasanya aku rasakan malam itu. Entah berapa lama aku tertidur, aku merasakan ada tangan memelukku dari belakang. Tangan itu cukup erat memelukku. Aku pelan-pelan terbangun dan mencoba melihat siapa yang sedang memelukku. Pertama aku lihat jemari tangan yang panjang melebihi ukuran jari tangan manusia. Tangan itu dipenuhi bulu-bulu halus berwarna hitam pekat. Semakin ke arah siku, bulu itu semakin lebat. Aku mulai ketakutan, dan saat aku menoleh, aku melihat ada laki-laki dipenuhi bulu berwarna hitam yang ternyata sedang memelukku. Sontak aku berteriak-teriak ketakutan, memanggil ayah dan ibuku. Mereka datang dan ibu langsung memelukku dan bertanya, "Ada apa, Rin? Kenapa kamu menangis sambil teriak-teriak ketakutan? Kamu mimpi buruk ya?" Tanya ibu kepadaku. Aku menjawab sambil terisak, "Ada makhluk hitam berbulu memelukku saat tidur, Bu." Mendengar apa yang aku katakan, ibu dan ayah hanya terdiam. Ayah kemudian berkata, "Makanya, jangan tidur terlalu malam. Gak baik buat perempuan. Nanti mimpinya aneh-aneh seperti itu. Sudah, sekarang kamu tidur lagi ditemani ibu di sini, biar ayah tidur sendiri," ujar ayahku sambil melangkah pergi dari kamarku. Ada sedikit jengkel dalam hatiku ketika orang tuaku mengira aku hanya bermimpi. Tapi aku malas berdebat, akhirnya aku diam saja, percuma juga aku jelaskan kepada mereka. Toh juga mereka tidak akan percaya. Begitu pikirku saat itu. Malam itu, aku tidur ditemani ibu sampai pagi. Keesokan harinya, aku seperti biasa berangkat ke sekolah. Kejadian semalam aku sudah lupakan. Sampai di sekolah, aku masuk kelas dan mulai bergabung bersama teman-teman sekelasku untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Bel istirahat berbunyi. Aku dan teman sebangkuku saat itu, sebut saja namanya Eva,
sebelum ke kantin berbelok terlebih dahulu ke lorong menuju WC sekolah. Eva saat itu menungguku di belokan lorong menuju WC. Saat aku selesai buang air kecil, tiba-tiba ada suara laki-laki seperti berbisik ke telingaku. "Rina, Rina, aku di sini. Jangan takut." Aku terkejut dan mulai mencari-cari sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu dari sudut WC paling ujung. Samar-samar aku melihat ada sosok hitam sedang berdiri di sana. Aku mendekat perlahan menuju sosok itu. Setelah jarak 3 meter, terlihat jelas olehku sosok hitam itu berbulu, dan ternyata makhluk itu adalah makhluk yang memelukku tadi malam saat aku tidur. Aku mundur perlahan, dan saat hendak berteriak, makhluk hitam berbulu itu kembali berbicara dengan suara setengah berbisik. "Jangan takut, Rina. Aku tidak akan menjahatimu. Aku akan membantu dan menyayangimu," ujar makhluk tersebut sambil melangkah mendekatiku. Mulutku terbuka, namun lidahku terasa keluh, susah sekali untuk berkata, apalagi berteriak. Makhluk itu berkata lagi, "Jangan takut. Sejak kecil aku sudah mengikuti kemanapun kamu pergi." Aku semakin takut dan aku akhirnya pingsan. Tidak ingat lagi apa yang aku alami. Saat aku tersadar, aku sudah berada di ruang kepala sekolah, terbaring di sofanya. Aku lihat ada beberapa orang guru yang memegangi tanganku sambil mengoleskan minyak kayu putih ke perut dan keningku. "Alhamdulillah kamu sudah sadar," kata seorang guru perempuan yang mengoleskan minyak kayu putih pada tubuhku. Yang tak lain beliau adalah Bu Elin, wali kelasku. Aku didudukkan di sofa, dan setelah agak tenang, Bu Elin bertanya kepadaku, "Kamu kenapa, Rin? Kamu ditemukan Eva sudah tergeletak pingsan di lorong menuju WC sekolah." Aku terdiam ditanya seperti itu. Ada sedikit ragu untuk menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Aku takut apa yang aku alami tadi disangka mimpi atau halusinasi oleh mereka, seperti yang dibilang ayahku tadi malam. Akhirnya aku memilih untuk tidak menceritakan apa yang aku lihat dan aku alami tadi. Akhirnya, aku bisa pulang bareng dengan teman sekolahku yang lain. Meski sedikit lemas karena kejadian tadi, aku berusaha menutupinya. Sampai di rumah, setelah makan siang dan sholat, aku rebahan di tempat tidurku. Teringat ucapan makhluk hitam berbulu tadi yang bilang bahwa dia telah mengikutiku sejak aku kecil. Hari-hari berikutnya, sosok itu kembali menampakkan diri. Tapi kali ini, dia menampakkan diri di belakang rumah saat aku menjemur baju seragam sekolah. Seperti biasa, dia memanggilku dengan suara seperti berbisik. "Rina, kamu sedang apa?" tanya makhluk itu sambil berdiri di dekat pohon pisang di belakang rumah. Aku mencoba menenangkan diri agar tidak teriak ataupun pingsan seperti sebelumnya. "Kamu sebetulnya siapa? Dan apa maksudmu terus mendatangiku?" tanyaku kepada makhluk itu. Makhluk itu menjawab, "Namaku Gondok Keling. Tenang saja, aku tidak akan berbuat jahat kepadamu." Lagi-lagi makhluk itu berkata begitu kepadaku sambil menyebutkan namanya. Setelah berkata begitu, makhluk yang memperkenalkan diri dengan nama Gondok Keling tersebut tiba-tiba menghilang. Seiring berjalannya waktu, aku jadi terbiasa dengan kehadiran Gondok Keling. Suatu hari, dia menampakkan diri dengan wujud lain, yaitu wujud manusia biasa, tapi hanya memakai celana pendek saja, dengan kulit hitam yang mengkilat dan tubuh berotot mirip binaragawan. Waktu itu, usiaku sudah menginjak 23 tahun.
Aku yang saat itu sudah mempunyai calon suami yang tinggalnya tidak jauh dari kampungku, dan kami hendak menikah 3 bulan lagi. Gondokling mendekatiku dan dia kembali berbisik, "Kamu akan menikah ya? Pernikahanmu tidak akan bertahan lama, Rina. Tidak lebih dari 5 bulan." Ujar makhluk tersebut sambil terus tertawa dan menghilang. Aku hanya terdiam mendengar ucapan genderuwo bernama Gondokling tersebut, dan aku tidak mempercayai ucapannya. Beberapa bulan dari kejadian tersebut, pernikahan pun tiba. Aku dan suami layaknya pasangan pengantin baru, sangat menikmati awal-awal pernikahan. Tapi musibah menimpa suamiku. Sebuah kecelakaan merenggut nyawanya. Mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan kendaraan lain di jalan tol. Berminggu-minggu aku dan keluarga berduka karena meninggalnya suamiku. Ketika suasana sudah sedikit tenang, saat aku terdiam sendiri di kamar, diawali dengan bau singkong bakar, muncullah sosok hitam mengkilat di hadapanku. Ya, genderuwo itu muncul lagi dengan mata menyeringai dan mulut tersenyum kepadaku, seperti sedang mengolok-olok kesedihanku karena meninggalnya suamiku. Dia berkata, 5 bulan tidak lebih kan? Seperti ucapanku kepadamu, Rina. Aku terdiam mendengar ucapannya. Dalam hati aku menghitung, dan ternyata benar. 5 bulan tepat dari pernikahan sampai hari akhir kecelakaan suamiku. Genderuwo itu berkata lagi, "Aku menyayangimu, Rina. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Asalkan kau mau menjadi istriku." Setelah berkata begitu, makhluk itu mendekat dan tangannya yang kekar mulai menyentuh tanganku. Anehnya, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sosok suamiku yang sudah meninggal. Sosok menyerupai suamiku itu semakin mendekat dan akhirnya memelukku. Aku yang tadi hanya diam saja, tidak kuasa menolak pelukan makhluk tersebut. Hanya bisa memejamkan mata tanpa berusaha melepaskan pelukannya. Karena aku merasa yang ada di hadapanku saat itu adalah wujud suamiku almarhum. Ketika makhluk itu mulai menciumi leherku dan hendak membuka bajuku, spontan aku mengucapkan istighfar berkali-kali. Pelukan dari genderuwo itu terlepas seketika, dan wujudnya kembali menjadi hitam mengkilat dengan celana pendek hitamnya, dan tidak lagi mirip almarhum suamiku. Dia kemudian menyeringai marah, tangannya dikebas-kebaskan seperti kesakitan. Lalu dia pergi ke arah pintu kamar dan menghilang. Semenjak kejadian malam itu, hidupku sedikit tenang. Gondokling tidak lagi mendatangiku. 2 tahun kemudian aku berniat kembali menikah dengan pria asal Jakarta. Namun, lagi-lagi genderuwo Gondokling datang dan berkata seperti pada saat aku hendak menikah dengan suami yang pertama. Dia mengingatkan bahwa pernikahanku hanya akan bertahan tidak lebih dari 5 bulan. Dan benar saja, baru menikah 3 bulan, aku sudah bercerai dengan suamiku. Di usiaku yang ke-30 tahun, aku sudah 5 kali menikah dan selalu gagal. Dengan usia pernikahan tidak lebih dari 5 bulan. Sesuai dengan yang diucapkan Gondokling, genderuwo yang selalu mendatangiku saat aku hendak menikah. Gondokling beberapa kali kedapatan sedang memelukku saat aku tidur. Aku sering memarahinya dan dia pun pergi tanpa melawan kepadaku. Karena dia selalu bilang dia tidak akan berbuat jahat kepadaku. Sebenarnya dari awal makhluk itu menggangguku dengan menampakkan diri. Orang tuaku beberapa kali membawaku ke tempat ruqyah ataupun paranormal dan ustadz yang paham dengan dunia metafisik. Setelah aku diruqyah, Gondokling seperti benar-benar menghilang dan tidak akan menggangguku lagi. Namun setelah orang yang mengobatiku itu pulang, beberapa hari kemudian dia datang lagi dan kedapatan telah memelukku saat aku tertidur. Hingga akhirnya aku bertemu dengan suamiku yang terakhir.
Dia punya teman yang bisa menangkap genderuwo. Saat hendak dimasukkan ke dalam batu, aku lihat Gonokeling menangis memohon agar dibebaskan, dan berjanji tidak akan mendekati dan menggangguku lagi. Namun teman suamiku bilang, jin itu mempunyai banyak tipu daya, jadi jangan percaya kepadanya. Karena saat kita lengah, dia akan datang lagi mengganggu dengan segala tipu dayanya. Akhirnya genderuwo itu dimasukkan ke dalam sebuah batu dan dibuang di sungai. Semenjak saat itu, hidupku menjadi tenang, tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus. Wallahu alam.